Dan selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Ismail SPDI dan sebagai bidal Al-Ustadz Muhammad Rofi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla, wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد فاز من اتقى واعلموا أن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin jamaah salat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara kita hubungkan perasaan dan ingatan kita kepada Allah seraya berucap Alhamdulillah, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian, Allah memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga dengan dua nikmat itulah kita semua berada di Masjid Al-Falah ini untuk memenuhi panggilan Allah. Tentunya kita hadir dengan melangkahkan kaki dan mengayungkan tangan menuju masjid ini karena ada iman di dalam hati kita, karena ada panggilan iman. Insya Allah kalau tidak ada iman, tidak sedikit dari kita selaku umat Islam yang mana sekarang masih ada di jalan-jalan, pun pula tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang saat ini masih nongkrong-nongkrong, juga tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang saat ini berbaring di rumah ataupun berbaring di rumah sakit. Kita syukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara bagaimana? Bilisan, berucap Alhamdulillah. Karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man an'ama falyahmadillah, yang artinya kurang lebih barang siapa yang telah mendapat nikmat dari Allah, falyahmadillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, hendaklah dia berucap kepada Allah Alhamdulillah. Ini sabda Rasulullah.
Waman istabda'ar rizqa falyastaghfirillah. Dan barang siapa yang rizkinya agak tersendat, rizkinya agak macet, sabda Rasulullah, falyastaghfirillah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini sabda Rasulullah, resep dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman ahzanahu amrun falyakul la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang tertimpa kesusahan, barang siapa yang tertimpa kesedihan, falyakul la haula wala quwata illa billah, maka hendaklah dia memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Karena kita tahu begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian semua menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selaku umat manusia, karena kita tahu fasilitas yang ada di dunia ini untuk kita selaku manusia, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitung begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, tentunya janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua bersyukur nikmat Allah, la azidannakum, niscaya. Di sini pakai lam taukid dan pakai nun taukid, diperjelas oleh Allah. La azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, jikalau kalian semua, kita semua mengkufuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Masyirul hadirin jemaah salat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jum'ah siang ini pula kami berwasiat, karena wasiat ini adalah salah satu rukun daripada khutbah itu sendiri. Mari kita berusaha dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan pengertian menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah kita tergolong dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah, tak terasa sudah kemarin, bulan kemarin atau masih bulan ini, tapi termasuk tanggal tua, umat Islam merayakan yang namanya tahun baru Hijriyah. Dan pada bulan ini pula kita tahu ada sebuah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selaku bangsa Indonesia, yaitu dengan 17 Agustus. Kalau kita melihat fenomena yang ada pada saat ini, yang tentunya kalau kita berbicara masalah 17, tentunya tidak terlepas dari 1 17 Agustus, 2 17 Ramadan, 3 17 rakaat. Apa itu 17 Agustus? Kita tahu pada tahun 1945 di sana ada Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan berkat rahmat Allah kemerdekaan ini dapat kita raih.
yang tentunya tidak terlepas dari para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama. Insya Allah para pejuang itu tentunya banyak para ulama, karena kita tahu tentunya beliau dengan 17 rakaat memohon kepada Allah. Siapa sih yang mau mengatakan bahwasanya bambu runcing bisa mengalahkan meriam kalau bukan karena berkat dan rahmat Allah? Makanya kita selaku bangsa yang besar, seharusnya kita kalau ingin menjadi bangsa yang besar, hargai para pejuang-pejuang kita, yang tentunya kita memberikan doa kepada mereka agar supaya mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya. Terus berbicara masalah 17 Ramadan. Ada apa di 17 Ramadan? Di 17 Ramadan di sana ada sebagian banyak ulama mengatakan bahwasanya pada waktu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, ayat yang pertama sampai 5 surat Al-Alaq menandaskan bahwasanya di sana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang dapat kita tangkap dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Umat Islam harus pandai, umat Islam harus pinter, karena kita tahu Islam itu bisa berkibar, Islam itu bisa jaya, dan Islam itu bisa menyebar seantero dunia ke dunia tentunya dengan dua cara. Yang pertama bil ilmi, dengan ilmu, baik itu ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi tidak harus kita teriak hidup Islam, yel-yel, itu tidak. Tapi dengan dibuktikan bahwasanya umat Islam harus menjadi orang yang pandai. Umat Islam harus pandai dengan ayat Iqra, bacalah. Tentunya tidak melupakan ilmu agama. Karena sekarang enggak terjadi berat sebelah. Yang terlalu diutamakan adalah ilmu pengetahuan. Silahkan umat Islam jadi doktor, jadi teknokrat, jadi apa saja silahkan, tafadhol. Tapi jangan lupa ilmu agama, ilmu Allah jangan ditinggalkan. Tapi sekarang banyak baik di TPQ atau yang lain kurang mendapat perhatian dari orang tua. Karena apa? Kacamatanya adalah orientasinya hanya dunia. Yang kedua, Islam itu bisa jaya, bisa abadi, bisa berkibar seantero dunia, tentunya dengan harta. Bekerja. Karena sehingga tidak ada dari tetangga kita yang memakai propaganda yang manis, propaganda yang halus dengan beasiswa lah. Benar apa yang disabdakan oleh Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu mendekati pada kekafiran. Dianjurkan oleh agama Islam harus kaya, berusaha. Tapi kita tahu pada hakikatnya kaya itu ada di mana? Al-ghina ghinan nafsi, sabda Rasulullah. Kaya itu ada di hati. Kita tahu walaupun di istana megah, tapi kalau hatinya sempit, tapi masih merasa berkurang, miskin. Tapi kita tahu di gubuk yang reot di sana ada tawa, ada senda gurau, ada bahagia. Makanya pada hakikatnya kebahagiaan itu bukan karena dunia, bukan. Semua kembali kepada kita.
Apapun yang telah diberikan oleh Allah pada hakikatnya, baik itu pahit dirasa ataupun manis dirasa, pada hakikatnya itu adalah yang terbaik buat kita. Sebaiknya kita harus berhusnudzon kepada Allah. Masyiral hadirin jemaah salat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Dengan begitu, pernah 14 abad yang lalu sudah diprediksi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam itu diibaratkan makanan yang ada di meja hidangan. Yang barat mau mengambil, yang timur mau mencaplok, yang selatan mau meraih, yang utara pun mau menguasai. Sampai sahabat bertanya, kenapa umat Islam kok diserbu sedemikian banyak, utara, barat, timur? Apakah jumlah umat Islam pada saat ini sedikit ya Rasulullah? Tidak, umat Islam itu banyak pada saat itu. Tapi oleh umat lain, umat Islam dianggap remeh, umat Islam tidak ada apa-apanya, umat Islam enteng kata mereka. Apa yang menyebabkan seperti itu ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, al-wahnu, karena ada penyakit wahan di dalam hati umat Islam. Bertanya lagi sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Yang pertama karahatul maut. Yang kedua adalah hubbud dunya. Yang pertama takut mati. Baik itu mati usaha, mati jabatan, atau mati yang lainnya. Yang kedua adalah hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Boleh kita mencintai dunia tapi sekedarnya saja, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ayyamma, apa yang kau cintai sekedarnya saja, apa yang kau benci pun juga sekedarnya saja. Bisa jadi apa yang kau cintai saat ini suatu saat bisa menjadi suatu yang kau benci, dan suatu yang kau benci saat ini bisa jadi suatu saat akan menjadi suatu yang kau cintai. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Demikian sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu berusaha hari ini lebih baik dari hari kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadharin wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحابك أجمعين وعن التابعين ومن تبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم لا تجحد في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر